Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah online MDC Bogor. Semangat-semangat, sukacita, sukacita. Bapak Ibu, di dalam masa yang sulit ini, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan buka hati kita untuk mendengar pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Melanie Fu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Saya percaya kita semua siap beribadah dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Saya bacakan di dalam Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Haleluya, mari kita puji Tuhan, kita tinggikan Dia, karena di dalam Dialah kita aman, Dia tempat perlindungan kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku. Yes, haleluya Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, Tuhan kau perisaiku. Mari lewat ibadah ini bersama Tuhan, tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yes Lord, dalam pujian kami naikkan bagi satu nama, Yesus Kristus Allah yang hidup. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Katakan saudara, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah,
takkan ku ragu mengikuti Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Mari beriman kepada Dia. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya Yesus, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Selamanya kami tetap menyembah Yesus Kristus. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan Kau perisaiku. Amin Tuhan, kami lewati badai hidup kami. Badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, oh yes, mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Dia. Allah kami yang hidup, Allah yang berjasa, Allah yang ajaib, perbuatanmu besar Tuhan. Kasih-Mu setia, tidak pernah berkesudahan. Segala puji hormat kami naikkan buat nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Allah kami, Allah yang perkasa. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami bisa merasakan ketenangan. Di dalam masa badai, di dalam masa tenang, kami tetap bisa tenang di dalam Tuhan. Karena kami punya Allah yang hidup, Yesus Kristus anak domba Allah. Kami mau naikkan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Rasakan ketenangan di dalam Dia. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu
Dia pelihara hidupku. Yes, katakan dengan iman. Amin Tuhan, begitu ajaib Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, oh, di situ Engkau ada, di situ Engkau datang menolong kami Tuhan. Oh haleluya, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Tuhan tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan kepada Dia, oh Dia mendengar suaramu, Dia mendengar pujian dan penyembahan, yang terbaik untukmu. Haleluya Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, amin Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau ya Tuhan. Yang ajaib Allah yang
Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih untuk anggur baru yang Tuhan curahkan dalam hati kami. Terima kasih untuk semangat baru Tuhan. Terima kasih lawatan Allah terjadi dalam diri kami. Terima kasih untuk kesegaran rohani kami karena kami bertemu dengan Engkau Allah yang maha hidup, Allah yang perkasa. Engkaulah tanduk keselamatan kami Tuhan. Di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan. Segala puji hormat Tuhan kami naikkan kepada Engkau. Yesus Kristus selamanya pujaan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan syukur, penyembahan dan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabar saudara semua yang di rumah? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah memimpin kita semua sehingga kita bersama-sama bisa memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, pakailah Tuhan hamba, urapi hamba Tuhan, tolong semuanya yang mendengar juga di rumah diurapi. Sehingga kami semua mengerti akan kebenaran firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku-pelaku dalam firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan renungan yang berjudul kafah, saudara. Ini spellingnya dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya spellingnya enggak begitu, saudara ya. Disebutnya kalau nggak salah kawaf gitu. Jadi susah sekali menyebutnya. Pokoknya spelling Indonesianya kafah. Nah ini adalah dari bahasa Ibrani, saudara. Mari kita lihat ayat tema kita 3 bulanan. Dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mungkin ada saudara di rumah yang berkata, aduh ini ayat ini sekarang terus-terusan dibacakan. Saudara, firman Tuhan ketika diulang-ulang terus, ketika kita perkatakan, itu akan menjadi rema dan kekuatan bagi kita. Nah saudara, ini janji dari firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Janji ini diberikan oleh Tuhan ketika bangsa Israel mengalami pembuangan di tanah Babilonia. Pada saat mereka menghendaki kelepasan dari penjajahan itu, Tuhan berfirman, ayo nantikan aku supaya engkau mendapat kekuatan baru. Nah saudara, janji ini sebenarnya untuk kita juga yang sekarang hidup di dalam dunia yang penuh kegelapan dan kebingungan. Saudara, baru-baru ini di musim pandemi ini baru saudara dalam beberapa bulan ini saya membaca sebuah artikel. Ada sebuah keluarga di Amerika. Itu saudara, ayahnya itu ternyata lulusan Harvard University. Dia adalah S2 yang cum laude lagi saudara. Kurang gimana pandainya saudara. Nah tapi ternyata dia kena PHK. Dia kena PHK, dia nggak punya pekerjaan berbulan-bulan saudara.
dia nggak ada pekerjaan, dan saudara tahu di Amerika biaya hidup itu sangat tinggi saudara. Pada saat dia frustasi demikian karena dia nggak punya Tuhan Yesus yang hidup, apa yang dia lakukan saudara? Dia berunding dengan seluruh keluarganya, akhirnya istrinya dan anaknya ditembak saudara. Dan kemudian terakhir dia menembak dirinya sendiri. Saudara, ini kisah tragis. Bagaimana orang yang sedemikian pandai tapi ternyata berakhir dengan cerita yang sangat tragis. Ini berarti dunia sedang di dalam kegelapan. Demikian juga dunia sedang dalam kebingungan. Contoh saudara, pandemi yang ada di Indonesia pun. Bagaimana saudara pemerintah sendiri, saya lihat bingung saudara. Antara ekonomi yang harus dibereskan, kalau enggak kita udah dalam tahap resesi. Juga antara pandemi yang terus-menerus menyebar saudara. Ini adalah contoh-contoh bahwa di dalam dunia ini kita mengalami kebingungan. Ada gereja-gereja yang kemarin sepanjang Juli sudah buka ibadah onsite. Agustus ini ditutup lagi saudara. Karena pemerintahan setempat melarang untuk onsite. Ada juga saudara orang-orang yang udah bekerja di kantor secara onsite. Sekarang saudara ditarik kembali bekerja WFH di rumah. Saudara lihat dunia kita penuh kegelapan dan kebingungan. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita supaya kita menanti-nantikan Dia saja saudara. Nah saudara kita lihat kata menantikan itu saudara. Di dalam bahasa Ibraninya itu saudara artinya adalah kafah saudara. Kata menantikan itu adalah kafah saudara. Kafah itu mempunyai 3 pengertian penting saudara. Kafah itu saudara bukan berarti menanti secara pasif. Tapi kafah itu punya 3 pengertian. Yang pertama adalah mengikat menjadi satu. Saudara bayangkan 3 utas benang yang berlain-lainan dipilin menjadi satu. Benang misalnya ada benang yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau misalnya dipilin menjadi satu. Kelihatannya benang itu tadinya tidak ada artinya apa-apa. Tapi ketika dia dipilin menjadi satu, menjadi suatu kesatuan yang indah. Nah saudara, apa artinya dipilin menjadi satu dalam hal ini? Yaitu menyatukan diri kita, menyesuaikan diri kita dengan rencana Tuhan. Pikiran Tuhan, menyesuaikan dengan kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan, dan cara-cara Tuhan. Saya ada sharing dengan seorang pelayan di tempat kita. Saya tahu kehidupan dari kecilnya tidaklah mudah. Ayah ibunya sering bertengkar sampai saudara ayahnya, ibunya yang keluar dari rumahnya. Dia tinggal dengan ayahnya yang penghasilannya tidak ada saudara. Sampai saudara pelayan kita itu dia sendiri bekerja mulai dari masa kecil. Tapi untungnya dia kenal Yesus. Dia ikut sekolah minggu, dia ikut remaja saudara. Sampai dia sungguh-sungguh berjuang saudara. Dan dia punya doa yang selalu dia nanti-nantikan. Yaitu kelak sesudah dia menikah. Sesudah umur papa mamanya agak tua, dia pengen lihat ada rekonsiliasi antara papa dan mamahnya. Dan saudara ternyata itu kesampaian. Dan dia melihat papa mamanya sudah bermaaf-maafan. Pada saat dia menjalani hidup yang susah, dia juga saudara punya penantian. Dia ingin bersekolah, lulus sarjana pendidikan. Karena dia mencintai pekerjaan seorang guru. Nah saudara pada saat dia gak punya uang, dia gak punya kemampuan, belum penuh kemelut keluarganya saudara. Dia tetap pakai cara-cara Tuhan saudara. Dia gak beranjak dari kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya setelah menikah dia punya kesempatan untuk bersekolah dan dia lulus S1 dan saat ini dia mempunyai sanggar. Saudara lihat bahwa Tuhan begitu baik kepada setiap orang yang mau menanti-nantikan Tuhan apabila kita menyatukan diri dengan rencana Tuhan saudara. Ini contohnya saudara. Dan yang berikutnya saudara artinya juga yaitu penyesuaian diri dengan Tuhan melalui keintiman dengan Yesus. Saudara, kita di sini doa dan firman harus terus kita lakukan secara pribadi dengan seimbang. Karena biasanya ada orang yang suka berdoa tapi gak suka firman. Ada orang yang suka firman tapi gak suka doa. Ketika kita terus berdoa,
kita merasakan hadirat Tuhan. Tuhan juga pengen supaya kita mendengar firman-Nya. Dan firman itu kadang-kadang berbicara keras. Itu menegur kita, menasihati kita. Dalam hal ini saudara, mari kita terus belajar. Tuhan, aku mau taat. Tuhan beri aku ketaatan. Sehingga kita bisa punya keseimbangan dalam integritas, baik dalam hati, perkataan, dan perbuatan. Contohnya aja saudara, selama pandemi ini saya beberapa kali pergi ke pasar saudara ya. Beli misalnya daging giling dan sebagainya. Pada waktu saya timbang kembali di rumah, ternyata timbangannya saya beli 1 kilo, bukan 1 kilo saudara. Ternyata hanya ada 8 on dan sebagainya. Ini cara-cara di mana orang tuh gak berintegritas lagi. Karena apa? Sulit keuangan didapat. Jadi cara-caranya udah pakai cara-cara sendiri. Nah Tuhan ingin supaya kita tetap punya integritas dalam hati, perkataan, dan perbuatan. Yang berikutnya lagi artinya dipilih menjadi satu. Yaitu saudara, kita mengadakan pembersihan. Pembersihan dalam hati kita. Pembersihan atas dosa-dosa kita. Seumpama saudara punya gudang saudara. Di dalam gudang itu biasanya suka ada tikus, suka ada kecoa dan sebagainya. Suatu hari timbul bau-bau yang gak sedap. Nah terus saudara temuin di situ ada bangkai tikus atau bangkai cicak dan sebagainya. Apa yang saudara lakukan? Pasti kalau saudara sebagai orang normal tidak memelihara itu saudara. Walaupun itu gudang, tempat yang terburuk, tempat yang gak pernah diperhatikan. Saudara kita pasti buang segala bangkai-bangkai dan sampah itu. Sama saudara, hati kita pun jangan saudara menjadi tempat bangkai-bangkai. Sekalipun itu kecil saudara, cepat harus kita yang membuangnya. Pernah juga ada orang yang bilang begini, ada orang melempar bangkai ke rumahmu. Kemudian dia naik motor melempar bangkai lalu dia pergi dengan cepat tinggalin kita kabur. Nah saudara pada saat itu pasti kita ngomel-ngomel dan sebagainya. Itu wajar sebagai manusia. Tapi apa setelah itu yang harus kita lakukan saudara? Kita sendiri yang buang bangkai itu. Kita gak menunggu orang lain saudara. Kita bahkan mungkin gak bisa mengejar orang itu saudara. Tapi kita sendiri yang buang bangkai itu. Supaya apa? Ada pembersihan di dalam hati kita. Ini bunyi firman-Nya saudara berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kata Yesaya, saudara berkata demikian. Nah saudara berarti apa? Mungkin selama ini kita mengoreksi diri kita, ada hal-hal di mana kita gak bisa maju-maju. Mungkin ada dosa-dosa sekalipun itu kecil. Mari saudara, kita bersihkan, kita buang sampah-sampah itu dari hati kita. Yang keempat saudara, dari dipilih menjadi satu, itu adalah proses dan dipangkas. Proses ini gak enak, dipangkas juga gak enak. Karena di Yohanes 15 ayat 2 mengatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa saudara? Ia lebih banyak berbuah. Saya ingat Pastor Fu pernah mengatakan kalau ada pohon-pohon yang daunnya terlalu lebat justru dia tidak berbuah. Pada waktu kita ibadah onsite daun-daun itu melambangkan apa? Kegiatan-kegiatan kita di gereja yang banyak. Kemudian apalagi kedudukan-kedudukan di gereja, jabatan-jabatan di gereja. Itu semua di mata Tuhan saudara tidak berarti bila apa? Hidup kita tidak berbuah. Tuhan menginginkan hidup kita berbuah. Mari saudara kita lihat saudara video yang berikut ini tentang belajar dari pohon kurma. Lihat pohon kurma ini bagaimana cara ditanamnya saudara. Ternyata ketika ditanam, ditutup dengan batu yang besar. Kenapa harus ditutup? Dia nggak bisa ke atas dulu saudara, ada batu yang besar. Sehingga dia merambatkan, saudara lihat akar-akarnya itu yang di bawah. Itu merambat sampai puluhan meter. Akibatnya setelah besar, dia menjadi pohon yang kuat. Batunya itu saudara sampai disingkirkan oleh tunas tersebut yang telah bertumbuh menjadi pohon. Ya
Jadi saudara, setiap proses di dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan hidup kita. Maka kita harus memiliki cara yang pandang yang positif. Yaitu apa saudara, segala tekanan dalam hidup kita itu tidak lain supaya kita menjadi lebih dari pemenang. Itu sebabnya ketika kita diproses, dipangkas, walaupun gak enak saudara. Saya pun ikut dipangkas, saya pun ikut diproses saudara. Pada waktu pandemi ini saudara itu gak enak. Tapi mari kita terus menanti bahwa kita mau percaya ada sesuatu yang Tuhan berikan sehingga kita bisa menjadi pemenang. Poin kedua saudara, dari arti kata kafah ini saudara akan disampaikan oleh anak saya saudara Anugrah Saronfu. Kita akan melihat poin kedua berikut ini. Halo jemaat, kembali bertemu. Sekarang saya akan melanjutkan poin kedua dari arti kata kafah. Arti kata kafah yang kedua yaitu berharap penuh. Jadi menanti-nantikan Tuhan adalah bagaimana kita berharap penuh kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, hanya kepada Tuhan Yesus kita. Banyak orang yang berharap, namun seberapa orang yang berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Orang yang berharap penuh kepada Tuhan adalah juga orang yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus kita. Mungkin apa yang kita lihat hari-hari ini begitu membuat hati kita sedih. Kehidupan kita sulit, bahkan kita mengalami kesusahan di dalam hidup kita. Ya benar, masa-masa pandemi ini begitu membuat banyak orang mengalami kesulitan hidup. Tapi mari kita belajar untuk berharap, untuk percaya hanya kepada Tuhan Yesus kita. Bukan melihat apa yang ada di depan mata kita, tetapi kita percaya dan bergantung hanya kepada janji-janji Tuhan. Baik Bapak Ibu, area pelayanan saya ada di Tangsel, Tangerang Selatan. Saya suatu hari pernah kunjungan sama istri saya ke daerah Gading Serpong di Tangerang Selatan. Gading Serpong terkenal dengan ruko-rukonya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian main ke Gading Serpong, di situ banyak ruko-ruko. Agak panas. Nah, suatu hari saya kunjungan ke daerah situ, lalu kami naik mobil sekalian mendoakan. Ada satu bangunan yang menggelitik mata kami. Jadi kami berhenti di situ, kami lihat dan kami foto. Beginilah fotonya kira-kira. Ada sebuah gereja yang bertuliskan dan berslogan sangat-sangat baik namun menggelitik mata. Mari kita baca bersama Bapak Ibu. Percaya saja, tiba-tiba ada saja. Kurang Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena kalau kita baca seperti itu A-nya satu. Tapi mari kita lihat lagi dengan seksama, foto itu A-nya itu ada 3. Jadi ada penekanan di adanya Bapak Ibu. Ada saja. Dengan percaya dan semangat, mari kita katakan lagi. Percaya saja, tiba-tiba ada saja. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita percaya kepada janji dan tuntunan Roh Kudus yang selalu ada bersama kita. Kita tidak melihat kenyataan hidup kita, tetapi kita berharap dan berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Mimi akan membagikan poin yang ketiga. Tadi kita telah mendengar poin yang kedua dari arti kafah, yaitu berharap penuh. Sekarang poin yang ketiga yang terakhir dari kafah, yaitu artinya menunggu dengan sabar. Ini berarti berbicara perihal sabar atau kesabaran, bahkan lebih tepatnya lagi long suffering. Apa itu long suffering? Long suffering adalah kemampuan untuk bertahan,
Sehingga kita itu bisa menghadapi penderitaan kita. Itu saudara, orang-orang sabar tuh dinilainya dari itu. Pada saat dia menderita, ada nggak dia kemampuan untuk bisa bertahan. Dan berikutnya lagi bahwa kesabaran ini juga berkaitan dengan kerangka waktu Tuhan. Atau yang sering disebut kairos. Jadi Tuhan punya kerangka waktunya menurut dia yang berdaulat. Sedangkan kita manusia juga sering punya kerangka atau bahkan rencana sendiri saudara. Tapi kadang-kadang gak sesuai antara kita dengan Tuhan. Karena itu kita diajar untuk menunggu dengan sabar kerangka atau kairos dari waktu Tuhan ini. Saya kasih contoh saudara, ada seorang dulu anak remaja yang saya layani, dia anak tunggal. Kemudian dia cerita bahwa 11 tahun ayahnya dan ibunya itu menantikan kelahiran dia. Selama 11 tahun menanti, apa yang dilakukan oleh ayahnya dan ibunya? Mereka berkata dengan iman, mereka bertindak dengan iman. Jadi kalau misalnya ayahnya dan ibunya ini pada waktu dia belum lahir nih saudara, misalnya dia naik bis saudara atau naik kereta, maka saudara dia beli tiketnya 3 saudara. Yang satu itu kosong saudara memang, itu dia mau bertindak dengan iman, dia membayangkan nanti anaknya duduk di situ. Kalau misalnya dia pergi ke restoran, dia pesen nasi goreng, dia pesen 3 nasi goreng. Nah yang satu itu dia bayangkan nanti untuk anaknya, meskipun akhirnya yang memakan ya ayah ibunya juga saudara ya. Jadi harusnya 2 porsi, ini jadi 2 dibagi 2 jadi 1 porsi, sekarang jadi 1,5 porsi seorangnya. Tapi karena memang mereka menunggu dengan sabar dan mereka juga berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan percaya, akhirnya apa saudara? Jadi kenyataan pada tahun yang ke-11 anak itu lahir saudara. Saya lihat juga saudara, ada orang saudara yang sakit kanker dan divonis 6 bulan lagi pasti dia akan mati saudara. Tapi dia gak putus harap saudara. Dia menggunakan kerangka waktu Tuhan ini dengan sebaik-baiknya saudara. Dia lakukan diet, dia lakukan program kesehatan, tapi dia juga lakukan firman Tuhan. Dia apa yang dia lakukan saudara? Dia perkatakan firman Tuhan, dia renungkan firman Tuhan, kemudian dia juga bertindak. Caranya saudara, ya ini tiap orang lain-lain saudara ya. Jadi saudara dia beli cup stock saudara. Lalu cup stock itu dikasih jubah saudara. Dia ingat tentang perempuan pendarahan 12 tahun yang menjamah jubah Yesus dan akhirnya disembuhkan pendarahannya. Dia pun mau mengikuti cara yang sama. Tiap hari saudara jubah itu dan cup stock itu ditaruh di kamarnya. Tiap hari dia berdoa, kemudian dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia jamah jubah itu. Dan dia katakan, aku pasti sembuh dari kankerku, aku pasti sembuh, aku pasti berumur panjang. Dan saudara apa yang terjadi saudara setelah dia lakukan itu, karena dia menanti dengan sabar. Maka saudara akhirnya dia sembuh dari kankernya. Yang dinyatakan oleh dokter 6 bulan lagi usianya. Ternyata sekarang umurnya diperpanjang saudara. Saudara lihat bahwa ini adalah contoh orang-orang yang long suffering tapi tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat ya saudara video di mana itu adalah tes saudara untuk anak-anak dilatih kesabaran. Nah sebelumnya saudara ini ada 1 ayat dulu yaitu dari Ratapan 3 ayat 25 dan 26 mengatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini ditulis oleh Nabi Yeremia pada saat Israel juga mengalami pembuangan di Babilonia. Dan saudara di situ dikatakan menanti dengan diam di situ dengan sabar. Dengan penuh harap saudara untuk pertolongan Tuhan datang atas mereka. Kita lihat saudara video di mana anak-anak dites kesabarannya. Kalau yang sabar maka akan diberi 2 marshmallow. Kalau yang gak sabar ya udah saudara ya. Itulah sampai di situ kesabarannya. Sudah kita lihat saudara ya ini video yang bagus. Ini
marshmallow saudara ya. Disiapkan di suatu ruangan. Marshmallow test namanya. Ada satu anak Okay, disuruh sit in that chair. masuk. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either Nah, wait, itu marshmallow and buat I'll give you kamu. another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another Nah, one. kalau So then you'll have gurunya masuk lagi, to stay in here and stay in masih the chair belum till I come back, dimakan, okay? nanti All right. dikasih ekstra satu marshmallow. Tapi kalau udah dimakan ya sudah ya. Nah, maka di sini anak-anak dilatih, dites kesabarannya menanti. Nah, tiap anak tuh saudara beda-beda ruangan ya, dites. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells Nah, ini really dua anak good. kembar. Mulai di raba-raba, dicium-cium saudara ya. Mereka tahu itu makanan yang enak, marshmallow itu. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? Ada yang sabar, ada yang enggak I'll be saudara. back. Stay Kita in the lihat chair, respon okay? mereka masing-masing. Okay. Nah, ini anak yang lebih kecil lagi nih ya. Ini nggak tahan mulai dimakan saudara. Nah, itu ada yang udah dimakan saudara. Nah, ini yang pertama tadi. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. Langsung dimakan saudara ya. Yang paling kecil nih langsung memakannya. How'd you do? Nah, gurunya Did you do datang good? saudara ya. You did? You Wah, wanted to eat it, didn't ini you? dia lulus Yeah. saudara. So did I tell you to give you Lulus another one? tes menanti. Okay, now you can have both. Nah, jadi dikasih hadiah satu lagi. Nah, langsung dimakan saudara. Nah, tapi yang ini saudara nggak dapat saudara ya, nggak dapat ekstranya. Nah, saudara lihat ya, ini adalah tes beneran saudara ya untuk anak-anak ya. Jadi saudara, kesimpulan dari khotbah kita hari ini saya berharap khotbah yang sederhana ini membantu kita untuk menanti secara benar. Karena kita memang menghadapi hari-hari yang gak mudah saudara. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, ayo nantikan aku dengan benar. Yaitu saudara dari kata kafah tadi ada 3 artinya. 1, mengikat menjadi satu. 2, kita berharap penuh kepada Tuhan. 3, kita menunggu dengan sabar. Saya percaya nanti saudara sendiri bahkan akan mendapatkan ekstra pemberian dari Tuhan. Yang kita mungkin gak pernah pikirkan, kita lihat, kita dengar dan sebagainya. Sedang disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari saudara kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan terima kasih kami diajar untuk menanti dengan benar. Kami mau ya Bapa menjadi satu dengan Engkau, menyesuaikan segala kehidupan kami dengan rencanamu, kebenaran dan cara-caramu. Kami semakin intim dengan Engkau, kami bersedia Tuhan beri kekuatan, kami dibersihkan
Mungkin dari hal-hal yang terkecil, dosa-dosa kesalahan yang terkecil dalam hidup kami juga Tuhan mau taat untuk diproses ataupun dipangkas. Dan Tuhan tolong kepada kami semua tetap berharap kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, kami pun akan punya long suffering di dalam hidup kami. Kami ucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya percaya pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang sudah dibagikan menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebagai ucapan syukur untuk perpuluhan, persembahan, dana diakonia, dan dana pembangunan gereja, bisa Bapak Ibu transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Untuk perpuluhan, persembahan, juga dapat dilakukan dengan transfer melalui OVO dan GoPay dengan men-scan QR di layar Bapak Ibu atau menggunakan nomor akun 0817 9882 628. Jadi, untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan transfer ke rekening BCA seperti biasa atau melalui OVO dan GoPay. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, belum memungkinkan kita untuk berkumpul di gedung gereja. Karena itu, ibadah dan kegiatan gereja lainnya diadakan secara online. Jadi untuk Sabtu dan Minggu tanggal 22 dan 23 Agustus 2020, kebaktian diadakan secara online. Kebaktian online bisa diakses mulai hari Sabtu jam 17.00 WIB melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Wahyono dari Jakarta. Doa jemaat Rabu online yang sudah dimulai sejak bulan Juli 2020 akan diadakan setiap Rabu malam jam 18.30. Doa dapat diikuti oleh seluruh jemaat MDC Bogor, Depok, dan BSD. Meeting ID dan password Zoom serta link YouTube akan dibagikan melalui grup kesan masing-masing. Doa puasa jemaat pada bulan Agustus ini akan diadakan hari Sabtu tanggal 22 Agustus jam 2 siang atau jam 14.00 di channel YouTube MDC Bogor Online. Kami mengundang jemaat Bogor, Depok, dan Tangsel untuk ambil bagian dalam doa puasa jemaat ini. Bagi para pelayan wajib untuk mengikuti doa puasa jemaat ini. Jangan lupa, kesan online wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Jika ada kendala, harap menghubungi penilik wilayah masing-masing. Kembali kami mengingatkan jemaat untuk tetap tinggal di rumah, menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan baik. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini kita akan mengakhiri ibadah online kita. Kita telah diberkati dengan pujian penyembahan, demikian juga firman Tuhan. Saya percaya semua kita pasti akan diberkati. Saya berharap semua saudara terus ikut baik ibadah online kita, baik kesan online maupun doa Rabu jemaat online. Mari saudara kita akan akhiri dan sebelumnya kita nyanyikan dulu. Ku mau memujimu dengan sepenuh hati. Yang di rumah pun ikut bernyanyi. Yesus Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, mari nyanyi sama-sama. Amin, amin Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami berterima kasih sebab Engkau selalu baik. Rencanamu selalu yang terbaik buat hidup kami. Ajar kami terus menanti Engkau dengan berharap penuh kepadamu. Dengan kami terus dipilih menjadi satu bersama Engkau. Dan dengan kesabaran kami mau tetap menantikan janji-janjimu Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Biar Engkau yang menolong Tuhan, supaya ya Bapa pandemi ini segera berakhir. Kami berdoa biar tangan-Mu sendiri yang turut campur tangan akan memutuskan segala rantai-rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Kau yang tolong negara kami Tuhan, supaya tidak ada resesi di negara kami. Kami berdoa supaya yang sakit cepat disembuhkan ya Bapa. Keluarga-keluarga yang menderita sebagai korban COVID. Engkau beri kekuatan, Kau beri penghiburan. Tuhan Yesus, Kau memulihkan negara dan bangsa kami. Sehingga kami kembali bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat rohani, berkat jasmani mengikuti kami semua sepanjang umur hidup kami. Mari saudara-saudara yang di rumah semua, kita mengangkat kedua tangan kita. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari beri tepuk tangan bagi Dia.